I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Miftahul Jana dan teman saya Eza Al-Malik. Kami dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Dosen Supratman SPD MPD. Pada video kali ini, kami akan sedikit membahas tentang buku yang berjudul Perkembangan Peserta Didik ini yang disusun oleh Dr. Haji Oding Supriyadi MPD. Baik, sebelum masuk ke materi, sebagai calon pendidik dan tenaga kependidikan, setiap mahasiswa lembaga kependidikan, tenaga kependidikan dibekali mata kuliah yang disebut perkembangan peserta didik. Mata kuliah tersebut tergabung dalam kelompok mata kuliah dasar kependidikan bersama disiplin lainnya, seperti pengantar ilmu pendidikan, belajar, dan pembelajaran psikologi pendidikan, dan lain-lain. Baik, adapun materi yang akan kita bahas tentang buku perkembangan peserta didik ini, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu psikologi dan perkembangan peserta didik, yang kedua teori pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga memahami warisan ahli perkembangan, yang keempat dinamika perkembangan peserta didik, yang kelima perkembangan kognisi peserta didik, yang keenam perkembangan kreativitas peserta didik, yang ketujuh perkembangan kepribadian peserta didik, dan yang terakhir perkembangan emosi pada peserta didik. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi pertama, yaitu tentang psikologi perkembangan peserta didik. Psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi. Secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata psiko yang berarti roh atau jiwa, dan daya hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi secara harfiah berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari gejala jiwa. Pengertian yang harus dihubungkan dengan perkembangan yakni ortogenetik dan filogenetik, yang mana ortogenetik ini dari seorang individu sepanjang tentang hidupnya, yang berarti dari sejak lahir hingga meninggal, sedangkan filogenetik mengarah ke suatu tujuan khusus sejalan dengan perkembangan evolusi yang mengarah kepada kesempurnaan manusia. Hubungan antara perkembangan dan dunia pendidikan itu dijelaskan dengan baik oleh Deswita pada tahun 2010. Yang pertama itu ada berbasis pengetahuan tentang perkembangan peserta didik. Yang kedua, pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu pendidik dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Yang ketiga, pengetahuan tentang perkembangan peserta didik dapat membantu pendidik mengenali kapan perkembangan yang normal. Dan yang keempat, berdasarkan pengetahuan pola normal perkembangan dan yang kelima itu pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan para pendidik memberikan bimbingan belajar yang tepat. Baik, lanjut ke bab 2 yaitu teori pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum ke materi, saya akan memberitahukan tahap pertumbuhan individu berdasarkan tinjauan psikologis itu. Yang pertama pada masa vital, yakni dari umur 0 sampai 2 tahun. Lalu yang kedua masa estetik, yakni umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga masa intelektualisasi, yakni dari umur 7 sampai 13 tahun. Dan yang keempat masa remaja, yakni umur 13 sampai 20 tahun. Dan yang terakhir masa usia dewasa atau lansia. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Di dalam materi ini menjelaskan tentang pertumbuhan adalah perubahan yang menuju arah yang lebih maju dan dewasa. Ahli-ahli psikologi perkembangan pada umumnya menggunakan istilah pertumbuhan dan perkembangan secara bergantian. Namun, secara garis besar dapat dipilih menjadi 3 teori. Teori utama sebagai diuraikan, yang pertama yaitu teori asosiasi, yang kedua teori psikologi, dan yang ketiga teori sosiologi. Yang pertama yaitu teori asosialisasi. Teori ini memandang bahwa pertumbuhan merupakan perubahan terhadap seseorang secara bertahap karena pengaruh dari pengalaman atau empirik. Lalu teori psikologi Gestalt ini
memandang pertumbuhan sebagai proses perubahan secara perlahan-lahan pada manusia dalam mengenai sesuatu proses secara keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu teori sosiologi. Teori ini mengartikan pertumbuhan sebagai proses sosialisasi, yaitu proses perubahan dan sifat yang semulanya asosial maupun sosial, kemudian tahap-tahap yang disosialisasikan. Baik, lanjut ke materi ketiga yaitu perkembangan nilai-nilai dan moral peserta didik. Secara etimologis, istilah nilai tidak sama dengan nilai dalam pengertian harga. Makna harfiah nilai sebagaimana banyak tercantum dalam kamus memang berarti harga dalam arti taksiran. Misalnya harga sesuatu atau uang. Nilai adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir ataupun batin. Menurut Bambang Deroso Herimanto 2010 itu, nilai memiliki ciri yang pertama itu suatu realitas yang abstrak, yang kedua normatif, dan yang ketiga berfungsi sebagai daya dorong manusia. Menurut Profesor Dr. Notonegoro SH menyatakan ada 3 macam nilai, yaitu yang pertama nilai material, yakni sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua nilai visi, yakni sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan. Ketiga ya nilai kerohanian. Lanjut ke pembahasan moral, yaitu moral berasal dari kata Latin yaitu mores yang berarti adat, kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak. Dalam bahasa Arab atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam kehidupan. Menurut Kolberg, ia memberi tahapan moral menjadi 6, yaitu tahapan pertama orientasi pada hukuman dan rasa hormat yang tak dipersoalkan terhadap kekuasaan yang lebih tinggi. Tahapan yang kedua, perbuatan yang benar, adalah perbuatan yang secara instrumental memuaskan kebutuhan individu sendiri dan kadang-kadang kebutuhan orang lain juga. Tahapan ketiga yaitu orientasi anak manusia. Perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan atau yang membantu orang. Tahapan keempat, orientasi terhadap otoritas, peraturan yang pasti, dan pemeliharaan tata aturan sosial tahap. Dan tahapan kelima, sesuatu orientasi kontrak sosial, umumnya bernada legislatif dan ultiratias. Yang terakhir, tahapan keenam yaitu orientasi pada keputusan suara hati dan pada prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri yang mengacu pada pemahaman logis. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu dinamika perkembangan peserta didik. Jadi di sini materi pertama yaitu peserta didik sebagai subjek. Sebagai subjek, peserta didiklah yang sebetulnya yang menentukan apa yang sebenarnya yang diperlakukannya dalam proses pembelajaran. Guru atau pendidik sudah semestinya dipastikan sebagai fasilitator yang menjabat tani kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu dinamika perkembangan peserta didik. Maimunah Hasan tahun 2009 menuliskan, anak adalah aset-aset orang tua dan di tangan orang tualah anak-anak tumbuh dan menemukan jalannya. Gambaran mengenai masa kanak-kanak yang ideal ternyata bervariasi baik itu secara historis maupun budaya. Filipi Arif mengatakan pentingnya masa kanak-kanak di Eropa baru disadari di awal abad ke-13. Selanjutnya yaitu dinamika perkembangan anak dan karakteristiknya sekurang-kurangnya dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu anak usia dini dan anak usia sekolah dasar. Yang pertama di sini anak usia dini. Di Indonesia istilah anak usia dini sudah lama digunakan, misalnya oleh Pusat Kurikulum Depdiknas dengan menerbitkan kurikulum berbasis kompetensi anak usia dini, dan yang kedua yaitu anak usia SD, dan yang mencontohkan anak yang tumbuh berkembang sebetulnya usia rata-rata Indonesia saat masuk sekolah dasar itu adalah usia dari 6 tahun dan selesai pada umur 12 tahun. Baik, kita lanjut saja ke materi berikutnya tanpa basa-basi, yaitu tentang perkembangan kognisi peserta didik. Pembahasan pertama ini yaitu tentang konsep dasar teori kognitif. Teori ini pada awal tahun 1950-an diajukan oleh psikolog awal seperti Goldfarb yang mendeskripsikan kognitif
sebagai kesadaran terhadap suatu objek kualitas dan ide-ide. Menurut Jan Piaget, kognitif digambarkan sebagai suatu proses evaluator dan perkembangan yang membentang dari reaksi pertama sensorik motorik melalui farmasi pemikiran reflektif. Jadi berdasarkan beberapa definisi tentang kognitif ini nampak jelas bahwa sekurang-kurangnya ada 6 elemen atau substansi kognitif sebagai aktivitas mental dan fungsi kejiwaan manusia, yaitu pengamatan, tanggapan, ingatan, memori, fantasi, berpikir, dan inteligensi atau kecerdasan. Yang pertama di sini ada pengamatan, yang kedua tanggapan, yang ketiga ingatan, yang keempat fantasi, yang kelima berpikir, dan yang terakhir yaitu keenam kecerdasan. Oke, lanjut saja kita ke materi selanjutnya, yaitu materi ke-6 tentang perkembangan kreativitas peserta didik. Sebagaimana sudah dikemukakan, pengertian kreativitas didefinisikan secara berbeda-beda sedemikian beragam definisi itu, sehingga pengertian kreativitas tergantung pada bagaimana ahli mendefinisikannya. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi kreativitas. Yang pertama, kreativitas yang mengacu pada kemampuan khas dari orang-orang kreatif menurut Gorfek 1956. Yang kedua, kreativitas adalah sebuah proses yang memotivasikan dirinya dalam kefasihan, dalam refleksibilitas dalam menganalisis Umandar 1997. Yang ketiga, kemampuan untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam sesuatu hal yang aksi menurut Baron 1976. Yang keempat, kreativitas dapat dianggap sebagai kualitas produk atau tanggapan yang dinilai untuk menjadi kreatif oleh pengamat yang sesuai menurut Amabel 1983. Yang kelima, kreativitas saudara kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, wujudnya adalah tindakan manusia menurut Baron dan Harrington 1981. Definisi tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi. Yang pertama itu ada produk kreatif atau respon-respon yang dapat diminati. Yang kedua, kreativitas adalah sesuatu yang dapat dikenali oleh pengamat luar. Yang ketiga, kreativitas berbeda derajatnya dan para pengamat dapat sampai pada kesepakatan bahwa suatu produk lebih kreatif daripada yang lainnya. Dan mohon maaf jika tadi teman saya menjelaskannya itu agak kecepatan, jadi teman-teman kurang mengerti. Jadi tolong dipahami saja. Lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu materi ke-7 ya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan kepribadian peserta didik. Kepribadian berasal dari kata bahasa Latin yaitu persona yang berarti topeng aktor. Kepribadian sebetulnya merupakan sebuah konsep samar yang mencakup seluruh karakteristik psikologis yang membedakan seseorang dengan orang lain. Menurut Alwinson 2007, ada beberapa kata masyarakat dipakai sebagai pedoman dari kata kepribadian, yaitu yang pertama kepribadian, yang kedua karakter, yang ketiga watak, yang keempat temperamen, yang kelima sifat, dan yang keenam itu ciri. Yang ketujuh kebiasaan. Berikut ini salah satu kutipan contoh definisi kepribadian, yaitu kepribadian adalah kehidupan seseorang secara keseluruhan individual, unit usaha, mencapai tujuan, kemampuannya bertahan dan membuka diri. Dapat ditarik beberapa hal yang bisa menjelaskan pengertian kepribadian. Yang pertama itu kepribadian itu organisasi dinamis. Yang kedua, kepribadian itu bersifat umum. Yang ketiga, kepribadian itu bersifat khas. Yang keempat, kepribadian itu berjangka lama. Yang kelima, kepribadian itu bersifat kesatuan. Yang keenam, kepribadian itu bersifat baik atau berfungsi buruk. Kepribadian yang sehat ditandai dengan karakteristik. Yang pertama itu mampu menilai diri sendiri secara realistik. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistis. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Yang keempat, mampu menerima tanggung jawab. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, dapat mengontrol emosi. Yang ketujuh, berorientasi tujuan, dan masih banyak lainnya. Baik, kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang perkembangan emosi peserta didik sesuai makna harfiah, misalnya yang tercantum dalam entry Oxford English Dictionary, yaitu emosi dimaknai sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap sebagaimana dikatakan Goldman. Para peneliti terus berdebat
tentang emosi mana benar-benar dianggap sebagai primer emosi biru, merah, dan kuning. Setiap campuran perasaan atau bahkan mempertanyakan apakah memang ada emosi primer semacam itu. Calon-calon utama dan beberapa anggota golongan tersebut adalah yang pertama itu amarah, yang kedua kesedihan, yang ketiga rasa takut, yang keempat kenikmatan, yang kelima cinta, yang keenam terkejut, yang ketujuh jengkel, dan yang terakhir malu. Jadi ciri khas dari perasaan baik pada fisiologis atau psikologis ini tentu dipengaruhi oleh banyak determinan. Perihal perkembangan emosi untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran itu kebanyakan para ahli sepakat bahwa terdapat 5 determinan yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama itu perubahan jasmani, yang kedua perubahan interaksi dengan orang tua, yang ketiga perubahan interaksi dengan teman sebaya, yang keempat perubahan pandangan luar, dan yang terakhir yaitu perubahan interaksi dengan sekolah. Baik teman-teman semua, itu tadi penjelasan materi tentang perkembangan peserta didik, yang mana materinya itu kita ambil dari buku yang berjudul Perkembangan Peserta Didik yang disusun oleh Dr. Haji Oding Sufyadi MPD. Jadi tadi jika ada kata-kata yang salah atau teman-teman kurang jelas tentang penjelasan yang kami sampaikan tadi, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Untuk penutupnya, saya ingin sedikit menyampaikan, mari bangun pendidikan di Indonesia ini menjadi pendidikan nomor 1 di Indonesia, karena kalau bukan kita siapa lagi? Ada pepatah yang mengatakan pendidikan adalah senjata paling mematikan, karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Baik, sekian penjelasan materi dari kami. Kami akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.